Masih bersama dengan alumni 97 Makassar ya di Smart Community. Ada tagline-nya nggak sih? Kalau misalnya kita sebut 97 Makassar gitu. Tenarwana. Tenarwana. Oh oke, Tenarwana. Oke, baik kalau gitu kita cek kekompakannya ya anak-anak 97 ini. Saya bilang 97 terus dibalas itu ya. Oke. 97 Makassar. Tenarwana. Tenarwana. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Ya. Dimanapun Ya, karena ya ini sesuatu yang luar biasa ya. Bahkan di kota-kota lain, bahkan di Indonesia, di kota manapun belum ada, baru di Makassar gitu yang mengumpulkan semua satu angkatan, satu alumni tapi dari berbagai macam sekolah. Ya. Gitu ya, istilahnya ini teman gaulku dulu ya. Atau ini dulu musuhku ini mis sekolahnya dulu saya sudah tanya perang. Itu dia. Ada yang suka ngobrol gitu nggak sih kalau ketemu? Sering. Ini dulu suka sekali Kak berantem sama sekolahnya Sering. gitu. Tapi kan yang rata-rata kan itu dari anak teman-teman dari STM. Oh gitu. Jadi pertama gabung cari ada STM 1, ada STM Pancamarga. Minta maaf Kak, dulu saya sering datang ke sekolah tak. Akhirnya kita menjadi satu, berbaur, masa lalu itu hilang. Jadi kita semakin akrab. Alhamdulillah dengan 97. Alhamdulillah. Hilang bebannya kan. Hilang bebannya. Selama ini terbebani dari tamat SMA 24 tahun yang lalu. Punya beban ya sekarang sudah plong. Iya. Semua. Jadi yang dulunya taur-tauran ya, berkelahi, suka pikir baku pukul-pukul. Datang ke sekolahnya orang, pas di wadah ini, komunitas ini minta maaf, saling silaturahmi gitu. Ya udah selesai semua perkara, udah lewat ya, udah bukan umurnya lagi saya. Nah, malahan ada satu cerita. Apa itu? Saya pernah ke sekolahmu ke Semada Dot. Saya cari cewekku, saya gandeng pulang itu naik sepeda. Katanya dia, kamu masih ingat? Oh iya saya kenal ini, saya ingat sekali tuh. Katanya masa lalunya dia bilang dari sekolah lain ya. Saya pernah ke sekolahmu cari cewekku, tetapi cuma naik sepeda. Dia mau ikut sama saya. Wah, Banyak kenangan. Banyak kenangan. Ada cerita-cerita romantika gitu Iya, juga. jadi banyak cerita-cerita yang kita tidak sangka ternyata terungkap di sini. Nah, sekarang saya mau ungkap itu. Aduh, takut didengar suami. Enggak, gini, apa namanya, yang hal-hal seperti ini yang kemudian ngangenin gitu ya, bikin kita pengen kembali lagi kalau bisa ke zaman-zaman SMA. Tapi waktu di tahun 97 itu zaman-zaman SMA, apa tempat paling gaul di Makassar ya waktu itu? Kayak semua anak SMA Pir 52 ya? pada tahun itu Pir tuh 52. harus Pir 52. Apa 21. 21 yang sekarang di KFC. Di situ kalau orang mau gaul di Saga itu Sate gaul. Oke. Di jalan Kalau apa mau itu? ketemu Di jalan apa itu? Jalan apa sih itu kalau kita dari pantai mau bukan yang Lamadu Keleng. Yang Lamadu Keleng tembus Lamadu ke Keleng yang ada penjual sate di pojok situ. Di situ kalau malam minggu, wow, tidak orang nggak bisa lewat tuh. jadi berjejeran penjual sate di situ. Jadi kita biasanya makan di mobil. Oke. Kalau malas turun. Anak-anak gaul zaman itu ya. Oke, terus Saga itu tadi ya, sate gaul. Terus apa tadi Pir 52. Pir 52 itu tempat apa tuh? Es krim. Oh, Iya, oke. Es krim ya. Lebih terkenal es krim. Pantai Losari. Pantai Losari masih. Yang dulu di depan-depannya itu kan banyak penjual pisang epe terus Pisang epe, kafe-kafe. Yang biasa-biasa aja. Tapi senang. Iya. Di situ pergi landing dulu ya. Iya. Ya ampun, lucu ya, gemes ya kalau diingat-ingat lagi. Nah, tapi ngomongin masa SMA apa nih yang paling diingat satu-satu dari Kak Gita dulu, Kak Gita? Apa yang paling diingat? Apa ya? Yang kayaknya kalau dikasih kesempatan saya ulang lagi deh momen itu gitu. Bolos dong. Ditutupkan pagar. Dihukum guru BK. Apa ya? Kabur dari pelajaran deh. Kabur dari pelajaran dan dihukum satu kelas gitu. Waduh. Kalau Kak Rizal apa Kak Rizal? Kalau saya kan ketua kelas. Saya pernah kasih bolos satu kelas. Waduh. Ke Bantimorong itu. Waduh.
Jadi seperti tapi saya punya jiwa melindungi teman-teman saya ketika Wah. teman saya kan biasa ada preman di luar itu datang palak-palakin teman-teman. Biasa saya lawan. Oke, jadi jiwa-jiwa TNI-nya udah ada dari dulu ya, walaupun ngajakin orang satu kelas bolos. Jangan dicontoh. Kakak Dodi apa? Iya, kalau saya dulu sering dipukul sama guru. Uh-huh. Karena sering telat masuk sekolah karena urus organisasi. Jadi setiap pergantian pelajaran itu pasti saya paling telat. Karena kebanyakan di organisasi pada saat itu. Oke. Jadi kalau diminta kembali ya sudahlah, fokus belajar saja. Pukulannya di 97 kemarin Iya, sudah iya, iya. selesai. Sekarang kalau misalnya kembali mau insaf dulu ya. Mau insaf dulu. Kakak Saski apa Kak Saski? Saya banyak. Banyak. Pertama tuh bolos. Uh-huh. Yang kedua tuh lari tuh kalau kita kan dulu SMA-nya di belakang, kalau Atira. Jadi kita itu kalau mau lari keluarnya nanti di TK. Kan di Atira kan ada TK, Iya, SD, iya, itu iya. guru kan dia nggak lihat kita kan. Iya. Jadi kita lewat. Pintar ya, pintar. Kita lompat pagar. Anaknya Kak Saski tolong ya, jangan dicontoh ya. Mamamu dulu begini, Nak. Oke. Diajak bolos Iya. sama alhamdulillah sama bapaknya sekarang. Iya. Ini Sering dibilang diajak bolos. cinta SMA sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Ini ketemu beberapa orang aja udah seramai ini gitu. Ceritanya udah panjang, apalagi nanti kalau mubes. Gitu ya. Nah, di mubes nanti akan ada apa aja nih? Saat mubes nanti. Jadi di Mubes rencananya yang tanggal 22 Januari tahun depan 2022 kita itu ada pemilihan ketua, pemilihan pengurus. Berarti baru dibentuk pengurusnya Iya. untuk periode selanjutnya Untuk, ya? bukan periode selanjutnya. Jadi untuk yang resminya. Oh, oke. Berarti ini Untuk yang belum resmi ya? Yang Oke. sekarang ini hanya sementara. Karena kita mau melegalkan seperti yang Kakak Dodi tadi bilang, kita mau melegalkan komunitas kita, keluarga besar kita. Jadi mengarah ke yang lebih pasti, dan kita sudah mau menunjukkan diri bahwa 97 tuh ada semua, ada semua di dalam. Kamu butuh apa, kita ada gitu. Iya, benar. Mulai dari kita mau membangun apa nanti setelahnya, setelah Mubes kita semuanya sudah kita rancang semuanya di Mubes nanti. Jadi mulai pemilihan pengurusnya, kemudian kemarin Penyusunan ADART juga kah? Oh, kami sudah. udah selesai untuk ADART, kemudian peraturan tata tertib untuk Mubes. Itu kami tim SC, tim steering komitenya udah selesai, tinggal kami bahas. Persiapan pun menuju ke sana mungkin sekitar 70%, 70-80%. Oke. Insya Allah kita minta kesiapan Bapak Wali Kota untuk membuka Mubes ini. Dan untuk pelantikan pengurus, kami berencana untuk meminta Pak Gubernur untuk pengukuhan pengurusnya nanti. Oke, baik. Wah. Ya. Nah, kemudian nanti di acaranya itu akan dilaksanakan di mana? Rencana di Baruga Angin Mamir ya, di Jalan Wali Kota, di Kota. Rujak Wali Kota. Oke, di Rujak Wali Kota ya. Itu mubesnya selama berapa hari? Sehari. Oh, sehari aja ya. Dioptimalkan 1 hari, soalnya kan kita ada beberapa teman yang tadi disampaikan itu ada di luar kota, jadi waktunya mungkin hanya bisa di weekend, hari Sabtu itu. Dan emang kebetulannya di Ya. weekend ya, sengaja dipilih tanggal 22 tersebut untuk bisa ikutan mubes. Nah, sekarang kenapa semua angkatan 97 wajib ikutan mubes dan gabung di komunitas ini? Satu-satu nih, dari Kak Dodi dulu. Ya, jadi sebenarnya aturan dari steering committee itu, jadi setiap sekolah itu membawa perwakilan sebanyak 5 orang. Jadi tidak semua angkatan 97 sekota Makassar itu hadir dalam mubes. Nggak cukup tempatnya ya, Ya, soalnya. jadi cuman kami butuhkan itu perwakilan saja. Oke, Ya, jadi 5 orang, 2 sebagai peninjau, 3 yang memiliki hak suara untuk memilih, memilih dan dipilih. Seperti itu. Baik.
Nah, kita baca dulu ya, ada komentar nih yang masuk di YouTube channel Muhammad Abizar Al-Rumi. Sukses selalu Mubes Mada 97 katanya. Nah, itu bukan Mubes, Semada. maksudnya Bukan, iya. sukses selalu Mubes dari Semada 97 dari Semada gitu. Bukan Mubesnya Semada, bukan. Anak 97 tetap gitu ya. Nah, apa sih harapannya ke depan untuk wadah ini, untuk komunitas ini ya, setelah nanti diresmikan sebagai keluarga, sebagai satu organisasi yang legal gitu ya? Iya. Jadi setelah Mubes, insya Allah yang saya bilang tadi bahwa di bulan Juli itu kita akan mengadakan reuni besar dan sebisa mungkin kami menghadirkan yang namanya rekor muri. Ya, karena ini yang pertama. Nah, setelah itu mungkin 2-3 dekade atau per 3 tahun kami akan merekrut teman-teman 97 itu di luar Makassar. Jadi yang pertama kami rekrut itu adalah satu pulau Sulawesi. Dari Manado, Kendari, Gorontalo, Palu, Kendari, Sulawesi Barat. Nah, setelah 3 tahun ke depan lagi, ini rencana ya. 3 tahun ke depan kami akan rekrut teman-teman se-Indonesia Timur. Wow. Ya, dari Pulau Sulawesi sampai ke Papua. Nah, bertambah usia lagi 3 tahun ke depan, insya Allah 97 Makassar akan dijadikan satu Indonesia dengan kiblat di Makassar. Wow, amin. Jadi Udah kebayang sih sebesar apa nantinya gitu jadi ya. kiblatnya di Makassar, jadi kemungkinan besar di setiap kota itu kita akan ada namanya sekjen ya, sekretaris jenderal. Jadi ketua umum itu tetap ada di Makassar. Oke, wah, Setiap luar kota biasa. itu ada sekjennya. Titik Amin, kumpulnya. amin. Semoga dimudahkan semuanya, harapannya Amin, tercapai, amin. Mubesnya juga sukses ya nanti. Amin. Untuk tahu informasinya media sosialnya apa? 97 Makassar di ada FB. Ya, ada FB 97 Makassar, IG ada di juga IG. 97 Makassar. Oke, bisa langsung cek informasi lengkapnya semua di situ ya. Boleh, Untuk boleh. aktivitas teman-teman alumni 97 ini dari semua sekolah yang ada di Kota Makassar, mau gabung juga boleh lewat situ Silakan, ya. silakan. Langsung cek media sosialnya masing-masing. Dan terima kasih banyak kakak-kakak semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Ketua, Kak Dodi, Kak Rizal, Kak Gita, Kak Saski, sukses dan juga salam buat keluarganya yang ada di rumah yang mendengarkan kita walau hari ini ya. Boleh nanti diajakin reuni juga. Oke deh. Nanti kan ada gathering. Oh, ada family gatheringnya. Waduh, makin seru ya. Berarti ya udah deh kalau gitu, ini obrolan kita seru banget. Kalau tidak dibatasi waktu, kita bisa sampai subuh sebenarnya ya. Sampai besok. Oke deh, sukses terus untuk 97 Makassar. Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.